Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saifullah dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah singkat. Tema yang saya pilih yaitu dosa yang tidak disadari. Sangat menarik karena seringkali kita terjebak dalam perilaku yang tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Dalam ceramah ini, saya akan menjelaskan tentang dosa yang tidak disadari, mengapa kita harus menghindarinya, dan langkah-langkah untuk menghindari perilaku semacam itu. Dalam hidup kita sehari-hari, terkadang kita melakukan tindakan yang tidak menyadari bahwa itu adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral atau perintah agama yang diberikan kepada kita. Dosa bisa berupa tindakan atau pikiran yang melanggar kebenaran, kebaikan, atau keadilan. Penting bagi kita untuk memahami bahwa meskipun kita tidak menyadari tindakan kita sebagai dosa, tetap saja memiliki dampak negatif pada diri kita dan orang lain. Ada beberapa contoh dosa yang mungkin tidak disadari oleh seseorang. Penting diingat bahwa ini hanya berupa contoh umum dan bukan daftar yang lengkap. Setiap orang memiliki keunikan dan konteks hidup mereka sendiri. Berikut adalah beberapa contoh dosa yang tidak disadari. Yang pertama, sombong. Sombong adalah perilaku yang tidak sadar bahwa seseorang merasa lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain. Ini dapat terjadi melalui sikap meremehkan, memandang rendah, atau menunjukkan superioritas secara tidak langsung. Sombong dapat menghancurkan hubungan, merusak kerendahan hati, dan menghalangi pertumbuhan pribadi. Yang kedua, cemburu. Cemburu adalah perasaan tidak menyadari yang muncul ketika seseorang merasa tidak senang atau iri terhadap prestasi atau keberhasilan orang lain. Cemburu dapat mengarah pada perbandingan yang tidak sehat, kekecewaan diri, dan rasa tidak puas terhadap kehidupan sendiri. Yang ketiga, menfitnah. Menfitnah adalah tindakan yang tidak disadari oleh menyebarkan informasi atau gosip yang tidak benar tentang seseorang, yang dapat merusak reputasi mereka. Seringkali orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka katakan atau bagikan mungkin merugikan orang lain secara tidak adil. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan orang lain. Terkadang kita bisa tidak menyadari bahwa kita mengabaikan kebutuhan atau penderitaan orang lain di sekitar kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri atau terlalu terfokus pada diri sendiri sehingga kita tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini dapat menghancurkan hubungan dan menghambat empati dan kepedulian. Yang kelima, pemborosan. Pemborosan adalah tindakan yang tidak disadari dalam mengelola sumber daya baik itu uang, makanan, atau barang-barang lainnya. Ketika kita tidak menyadari nilai dan pentingnya mengelola sumber daya dengan bijaksana, kita bisa membuang uang atau menggunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan orang lain. Yang terakhir, menipu diri sendiri. Terkadang kita cenderung tidak menyadari bahwa kita menipu diri sendiri tentang kebenaran atau realitas tertentu. Mungkin kita menutup mata terhadap kesalahan atau kegagalan kita sendiri, atau kita menjustifikasi perilaku yang tidak dapat secara moral. Ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan menghalangi kita untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Ingatlah bahwa penting untuk selalu berusaha meningkatkan kesadaran diri dan mengevaluasi perilaku kita secara kritis untuk menghindari dosa yang tidak disadari. Dalam upaya kita untuk menjadi lebih baik, memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip yang membimbing kita dalam hidup yang bermakna. Mengapa kita harus menghindari dosa yang tidak disadari? Pertama, dosa yang tidak disadari dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Meskipun kita tidak memiliki niat jahat, dosa yang tidak disadari mencerminkan kurangnya kesadaran atau pengabaian terhadap nilai-nilai moral. Dalam konteks agama, dosa ini bisa menghalangi hubungan spiritual kita dengan Tuhan dan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Kedua, dosa yang tidak disadari dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Meskipun kita merasa bahwa perilaku kita tidak berbahaya, akumulasi dosa dapat disadari. Dosa yang tidak disadari dapat merusak integritas pribadi dan menciptakan konflik internal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kecemasan, penyesalan, dan ketidakpuasan hidup. Bagaimana cara menghindari dosa yang tidak kita sadari? Pertama-tama, kita perlu meningkatkan kesadaran diri tentang perilaku kita. Penting untuk mengevaluasi mengevaluasi tindakan dan sikap kita secara teratur. Ini dapat melibatkan introspeksi diri, membaca literatur spiritual, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman moral yang kuat.
Kesadaran diri yang lebih baik akan membantu kita mengenali tindakan yang mungkin melanggar prinsip-prinsip moral. Kedua, kita perlu belajar dan menginternalisasi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama. Dalam setiap agama ada ajaran dan pedoman yang ditetapkan untuk membantu perilaku kita. Melalui pedalaman dalam keyakinan kita dapat menghindari dosa yang tidak disadari dengan mempraktikkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penting untuk mencari bimbingan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dosa dan konsekuensinya. Konsultasikan dengan pemimpin agama atau orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang moralitas dapat membantu kita mengidentifikasi perilaku yang salah dan memberikan langkah-langkah konkret untuk menghindarinya. Terakhir, berdoa dan meminta pertolongan Tuhan agar selalu dilindungi dari perbuatan yang menimbulkan dosa yang tidak kita sadari. Baiklah, mungkin sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.